Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihna wa fakih awladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah, salam sapa dari kami. Semoga ibu-ibu beserta keluarga selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan. Allah berikan kesehatan selalu, umur yang barakah, harta yang berkah, dan keturunan yang saleh dan salihah. Marilah kita selalu pandai mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kewajiban kita adalah mensyukuri, bukan menghitung. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, niscaya azabku sangat berat. Itu disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7. Semoga kita beserta keluarga menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Pada kajian kita hari ini, insya Allah berkenaan dengan ulul albab. Ulul albab adalah mereka yang pandai, mereka yang berakal. Bukan hanya sekedar punya akal, tetapi akal itu digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita diberikan potensi, setiap kita diberikan naluri, setiap kita ada panca indera mata, ada telinga, kita punya hati. Di dalam Al-Quran berkenaan dengan ulul albab disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang berakal atau ulul albab. Apakah kita termasuk ulul albab? Mari kita simak pada ayat berikutnya di surah Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang disebut ulul albab yaitu mereka yang berzikir, mengingat Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dan berbaring. Dalam setiap keadaan kita tidak akan lepas dari berdiri, duduk, berbaring. Dan mereka yang disebut ulul albab, mereka yang setiap kondisi tersebut selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya zikir atau ingat, tetapi potensi fikir kita gunakan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan ulul albab itu mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Artinya memikirkan segenap apa yang ada di langit dan di bumi. Maka orang yang
memikirkan ciptaan Allah, kemudian dia berzikir menyebut kebesaran Allah, akan terucap pada lisannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari api neraka. Apakah kita sudah termasuk ulul albab yang kita gunakan waktu kita untuk berzikir menyebut Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring? Kemudian sudahkah kita gunakan potensi akal kita untuk berfikir, memikirkan tentang kebesaran Allah? Mata kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, telinga untuk mendengarkan firman-firman Allah, hati untuk memahami ayat-ayat Allah, ataukah sebaliknya? Mereka yang tidak mampu menggunakan potensi yang Allah berikan ini, dalam Al-Quran mereka disebut binatang ternak. Siapakah mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179 berkenaan dengan sebutan hewan ternak atau binatang ternak. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Dan sungguh akan kami isi neraka Jahannam dari kebanyakan kalangan jin dan manusia. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka Jahannam? Allah menyebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi hati itu tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tetapi mata itu tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Sebutan mereka di dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu laksana hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan seluruh nikmat yang ada pada raga kita, hati, mata, pendengaran. Kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita gunakan nikmat sehat dan sempat ini untuk mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah, agar kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bagaimana agar kita mampu menggunakan potensi yang kita miliki ini berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tidak masuk dalam kategori sebutan kal an'am, seperti hewan ternak. Di antaranya adalah gunakan apa yang Allah berikan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bermohon kepada Allah. Dalam suatu kesempatan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Mu'adz bin Jabal menyampaikan bahwasanya tangan Mu'adz dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Aku berpesan kepadamu, seusai solat jangan kamu tinggalkan permohonan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrika. Aku memohon pertolonganmu ya Allah, agar aku selalu mampu selalu menyebut namamu ya Allah. Wa syukrika, dan aku mampu selalu mensyukuri nikmatmu.
wa husna ibadatik, dan mampu memperbaiki ibadah kepadamu. Bagaimana kita mampu selalu berzikir? Bagaimana kita mampu mensyukuri nikmat Allah? Bagaimana kita mampu memperbaiki ibadah kita? Di antaranya adalah hadirlah dalam majlis-majlis ilmu. Dengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran, nasihat-nasihat hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam menjalani hidup ini. Bukankah kita mengharapkan agar jiwa ini tenang? Maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan banyak mengingat Allah menjadikan tentramnya hati? Semoga ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu memohon dengan penuh harap. Di sisi yang lain kita khawatir, cemas kalau apa yang kita harapkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Memohon pertolongan Allah di dalam menjalani hidup ini, agar hingga akhir hayat kita selalu mampu menyebut namanya, hingga kita berakhir dengan husnul khatimah, akhir yang mampu mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka insya Allah kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah dengan doa sebagai penutup pertemuan kita pada kesempatan ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Salawat dan salam semoga Engkau curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang-orang yang kami cintai yang telah mendahului kami, dosa orang-orang yang kami cintai dan mereka mencintai kami ya Allah yang masih hidup. Berikan kepada kami ya Allah pertolongan-Mu ya Allah, agar kami termasuk hamba-Mu yang pandai berzikir menyebut nama-Mu ya Allah, serta kami selalu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, dan kami menjadi hamba-hamba Allah yang mampu selalu memperbaiki ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat, jalan yang Engkau berikan rahmat, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah derajat kami, derajat keturunan kami. Berikan kesehatan kepada kami yang sakit ya Allah, berikan kemudahan kepada kami yang mengalami kesulitan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan yang banyak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.